Silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa selesai. Ada Bu. Androli, Ada Bu. Fahri, Ada Bu. Flora, Ada Bu. Salsa, Ada Bu. Faiza, Ada Bu. Nabila, Ada Bu. Anggun, Ada Bu. Valen, Saya Bu. Rafisa. Ada Bu. Oke, berarti hadir semuanya hari ini ya. Alhamdulillah. Semoga untuk pertemuan kita selanjutnya kehadirannya tetap dipertahankan seperti ini. Mudah-mudahan Tuhan memberi kita kesehatan selalu. Amin. Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita membahas mengenai analisis data. Namun sebelumnya kita sudah membahas ini juga di minggu yang lalu tentang fungsi dasar. Siapa yang masih ingat tentang beberapa formula yang kita pelajari di minggu lalu? Yaitu yang pertama sum. Apa itu sum? Silakan Fairuz. Sum digunakan untuk menghitung total jumlah nilai pada rank tertentu. Ya, bagus. Kemudian ada lagi formula yang berikutnya yang disebut dengan count. Siapa yang bisa mengulangi apa itu count? Ya, silakan. Count digunakan untuk menghitung data pada rank tertentu. Ya, bagus. Jadi, anak-anak ibu semuanya sudah memahami beberapa formula yang digunakan untuk pengolahan data. Nah, selanjutnya untuk materi kita hari ini, kita akan membahas mengenai pengolahan data dasar. Di mana tujuan pembelajaran kita nanti kamu diharapkan mampu menganalisis data secara efisien pada materi pengolahan data sederhana. Sekarang Ibu bertanya dulu ke kelas 86 ya. Ada pernah menabung? Menabungnya di mana? Ya, Valen, di mana? Di sekolah. Siapa yang mengumpulkan tabungannya? Bendahara? Iya, siapa bendaharanya? Ya, iya Valen. Nah, bagaimana kamu dalam mengolah data tentang tabungan? Ada kendala? Ada Bu. Apa kendalanya? Karena perselisihan angka. Oh, jadi ketika si Valen ini mengetahui jumlah masing-masing tabungan teman-temannya, si Valen mengalami kendala katanya dalam jumlah itu ada selisihnya. Ya, begitu kendala yang ditemukan oleh Valen. Alangkah baiknya kita dalam mengolah data ini kita gunakan aplikasi yang disebut dengan apa? Microsoft Excel. Ya, bagus, Microsoft Excel. Kenapa? Karena kemungkinan untuk menghitung salah apa yang disampaikan oleh Valen tadi, kendalanya yaitu ada selisih jumlah tabungan, maka baiknya kita gunakan Microsoft Excel. Nah, ada beberapa formula yang harus kita perhatikan dan kita ketahui pada Microsoft Excel ini. Yang pertama, average. Average itu digunakan untuk menghitung rata-rata mean dari sekumpulan data. Kemudian yang kedua, median. Median ini digunakan untuk menghitung nilai tengah dari sekumpulan data. Yang ketiga, max. Max untuk mencari nilai tertinggi. Kemudian min untuk mencari nilai terendah. Ya. Kemudian ada namanya large untuk menghitung nilai paling besar dari urutan tertentu dari sekumpulan data. Kemudian ada small. Small itu digunakan untuk mencari nilai terkecil dari urutan tertentu dari sekumpulan data tersebut. Nah, coba perhatikan layar di depan semuanya. Perhatikan dulu. Nah, ini ada 10 siswa yang kita ambil sampelnya. Nah, menabung dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Kita mau mengetahui jumlah masing-masing tabungan dari siswa tersebut.
Ada kita gunakan rumus formulanya SUR. Kemudian untuk menghitung berapa tabungan yang paling banyak, kita gunakan max. Bagaimana menghitungnya? Sama dengan max, buka kurung, lihat range-nya, tutup kurung. Kemudian kita bisa mencari average. Average itu buka kurung, cari range-nya, tutup kurung. Ada lagi con, dan juga seterusnya ada complete. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bekerja berkelompok ya. Nah, silakan kamu duduk pada kelompoknya yang berdekatan saja. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, silakan kamu baca LKPD-nya dan langsung dikerjakan melalui layar komputernya. Baik, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Silakan dibaca langkah-langkah dalam penyusunan pembuatan LKPD-nya. Silakan kamu bekerja, hitung dulu, lihat dulu data tabungannya, kamu pahami dulu langkah-langkah di LKPD. Silakan dikerjakan per kelompok. Itu selanjutnya. Silakan. Yang lain? Yang lain kamu hitung dulu berapa jumlah tabungan Aziz. Jadi kamu klik di sini, kemudian kamu buat sama dengan, coba cari sama dengannya. Ini sama dengan, kemudian tekan sum. Buka kurung. Masukkan range-nya. Jadi yang kamu hitung nantinya apa? H6 sampai kepada E6. Lanjutkan ya. Kelompok ini bagaimana? Ada kendalanya? Enggak. Lanjutkan. Dan demikianlah diskusi kita hari ini. Silakan beberapa satu orang kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Kelompok yang mana? Ibu ya, kelompok kalian. Silakan maju ke depan.
tabungan terbanyak adalah Valen sebanyak 3 juta. 3. Jumlah tabungan terendah adalah Frida. 4. Rata-rata tabungan seluruh siswa adalah 2,500 juta. 5. Jumlah siswa yang menabung sebanyak 10 orang. Proses itu pendek. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada teman yang mau bertanya, silakan. Ya, kepada kelompok lain, kalau ada yang mau ditanyakan kepada kelompok yang tampil, dipersilakan. Ada pertanyaan atau masukan dari data yang ditampilkan oleh teman kamu ini. Siapa? Kelompok mana? Ya, kelompok 4, silakan. Bagaimana cara menghitung jumlah tabungan Aziz dan Alia? Silakan Valen dari kelompok yang presentasi jawab pertanyaan temannya. Kami menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, reng, dan tutup kurung. Di mana kelompok 4? Sudah paham? Sudah. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah ke presentasi dari kelompok 1. Silakan duduk kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang daftar tabungan siswa kelas 4. Yang pertama, jumlah tabungan siswa kelas 8. Al-Aziz sebanyak 1 juta, Alia sebanyak 2 juta, dan seterusnya. Yang kedua, tabungan terbanyak adalah Valen, yaitu 3 juta. Yang ketiga, jumlah tabungan terendah adalah Frida. Yang keempat, rata-rata tabungan seluruh siswa adalah 5 juta. Nah, Ibu rasa untuk pembelajaran kita mengenai pengolahan data dasar ini sudah bagus ya, karena ada beberapa orang yang tampil tadi yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Namun Ibu perhatikan juga tadi ada dari kelompok-kelompok lain sudah bisa mempergunakan mencari nilai sum, mak, min, average, kon, dan on F. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bu rasa kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebelumnya kita buat kesimpulan pembelajaran ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Ya, Mayus, silakan. Untuk mengolah data, kita gunakan Microsoft Excel. Yang pertama, average. Untuk menghitung rata-rata atau mencari sekumpulan data. Median digunakan untuk menghitung nilai tengah dari sekumpulan data. Max digunakan untuk mencari nilai paling besar dari sekumpulan data. Min digunakan untuk mencari nilai paling kecil dari sekumpulan data. Large digunakan untuk mencari nilai paling besar dari urutan tertentu dari sekumpulan data. Dan yang terakhir, small, untuk mencari nilai paling kecil di urutan tertentu dari sekumpulan data. Ya, demikianlah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita mengenai pengolahan data ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai pengolahan data lanjutan. Silakan kamu baca-baca dulu bukunya di rumah. Untuk pertemuan besok kita lanjutkan materi tersebut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.